Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2641. Stephen sebenarnya tidak suka kunjungan pribadi ke layanan mikro. Dia selalu merasa bahwa dia bersiap untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ini sama dengan menonton wawancara pribadi Kangki di layanan mikro atau Tuan Kecil China sebelumnya. Hal yang paling keren adalah ketika identitasnya terungkap. Pada saat itu, jika Stephen beberapa tahun lebih muda, dia mungkin kecanduan rasa kaku seperti itu, tetapi sekarang, dia telah mencapai ketenaran dan pantas mendapatkan kekaguman yang cukup, jadi rasanya tidak enak untuk memainkan hal semacam ini lagi. Tapi kali ini dia harus bermain seperti ini, karena dia ingin memahami pemikiran paling benar dari orang-orang naga akar rumput dan status kerja mereka yang sebenarnya. Jika seseorang dikirim untuk menyelidiki, mudah bagi setiap orang untuk melaporkan kabar baik tetapi bukan kabar buruk, dan kemungkinan besar pemimpin akan memerintahkan untuk tidak mengatakan sesuatu. Jadi cara terbaik adalah datang ke akar rumput untuk melihat langsung dan mengalami kehidupan kerja nyata orang-orang naga ini di tingkat akar rumput, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang nyata dan efektif. Wakil Kepala Bagian, saya dengar Anda pernah ke Eropa sebelumnya. Seorang pria paruh baya gemuk di kantor bertanya. Stephen menemukan bahwa ada cukup banyak orang gemuk di departemen intelijen ini, kepala departemennya gemuk, dan ada beberapa orang gemuk di departemen ini. Stephen mengangguk, lalu dengan terampil mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Rokok dan alkohol selalu menjadi alat bagi pria untuk segera berteman. Stephen membagikan sebatang rokok di kantor, dan segera berteman dengan orang-orang di departemen ini. Pria gendut yang bertanya apakah dia berada di Eropa bernama Lin Zonglei, dan dia serta Stephen masih satu keluarga. Dia berusia 30-an tahun ini, jadi dia tidak terlalu muda. Departemen kami tampaknya cukup bebas. Stephen tidak dapat menahan diri untuk mengatakan ketika dia melihat bahwa orang-orang di departemen sedang bermain dengan ponsel mereka atau menjelajahi web. Tidak hanya departemen kami yang sibuk, tetapi departemen lain juga sangat sibuk. Pada dasarnya tidak ada yang terjadi sekarang, kata Lin Zonglei. Benarkah? Sebelum saya datang ke sini, saya mendengar orang mengatakan bahwa adat istiadat rakyat di sini relatif keras. Logikanya, klan naga kita tidak boleh terlalu santai. Stephen berkata dengan curiga. Kamu tidak tahu ini. Lin Zonglei hendak mengatakan sesuatu ketika Liu Sun di sampingnya berbicara. Kakak Zonglei, berhenti bicara. Petik 2. Benar-benar tidak ada yang perlu dikatakan, kata Lin Zonglei sambil mencibir. Ada apa? Kamu masih bermain denganku dan memegang pipa setengah tersembunyi. Apakah kamu pikir aku saudara laki-laki? Kata Stephen tidak puas. Chief Lin, ini bukan hal yang baik. Ini hari pertama kamu datang hari ini. Lebih baik tidak tahu. Jika kamu benar-benar ingin tahu, minumlah 2 gelas lagi di malam hari. Kamu tahu semua yang harus kamu ketahui, terutama bos. Jangan biarkan kami membicarakannya, kata Liu Sun dengan canggung. Tidak apa-apa, kalau begitu mari kita minum 2 minuman lagi malam ini, dan kamu memberitahuku lagi. Stephen berkata dengan senyum main-main, melingkarkan lengannya di leher Liu Sun. Kalau begitu, mari kita bicarakan nanti, Liu Sun mengangguk. Saudaraku, aku di Eropa. Aku dikenal sebagai Dewa Dionysus Eropa. Itu adalah jenis yang tidak memiliki lawan di meja anggur. Kudengar kamu pandai minum baijiu. Kamu harus membiarkan aku merasakannya malam ini. Tanda seru. Stephen menyeringai dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di kota Beye lugas dan berani. Setelah mendengar apa yang dikatakan Stephen, beberapa orang lainnya memiliki kesan yang baik tentang Stephen, dan mereka semua menyatakan bahwa mereka harus berdiskusi dengan baik dengan kepala seksi Lin di meja anggur malam ini.
Setelah bercanda dengan orang-orang di kantor sebentar, Stephen meninggalkan departemen dengan alasan, dan kemudian pergi ke departemen lain untuk berjalan-jalan. Seperti yang dikatakan Lin Zonglei sebelumnya, tidak hanya departemen intelijen, tetapi juga departemen lain di seluruh kantor sangat menganggur, pada dasarnya mengobrol, membuat teh, dan bermain dengan ponsel. Penampilan Stephen tidak terlalu menarik perhatian, lagi pula dia hanya seorang wakil kepala seksi, dan level administrasinya tidak tinggi. Saat Stephen berkeliaran, Min Ninger juga digoda oleh para kader di kantor direktur. Min Ninger berbeda dengan Stephen. Stephen adalah kader tingkat rendah yang ditugaskan di sini, sedangkan Min Ninger adalah tingkat tinggi lintas udara. Di seluruh kantor, satu-satunya orang yang dapat mengaturnya adalah direktur. Untuk bos, jika realitas Min Ninger dapat ditemukan, itu akan berdampak sangat baik pada pekerjaan selanjutnya. Min Ninger sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Namun, setelah berpikir bahwa dia juga seorang kader dari markas ibu kota kekaisaran, dan lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari orang-orang di sini, mentalitasnya agak stabil. Lagi pula, setelah bertahun-tahun di ibu kota kekaisaran, Min Ninger memiliki jangkauan penglihatan yang luas dan telah melihat semua jenis tokoh tingkat tinggi menghadapi para pejabat naga yang paling banyak berada di tingkat divisi. Min Ninger benar-benar memiliki rasa superioritas alami. Wakil Direktur Min benar-benar muda dan menjanjikan. Menurut informasi, Wakil Direktur Min baru berusia 27 tahun. Di usia 27 tahun, dia bisa menjadi wakil direktur kantor kota Longzhou. Di masa depan, tidak terbatas. Su Song tersenyum dan menyanjung Min Ninger. Bab 2642. Min Ninger sedikit jijik, karena Su Song ini adalah orang yang paling suka menyanjungnya. Pada dasarnya, salah satu dari 3 kalimat pasti mendukungnya. Beberapa kader terkemuka mungkin menyukai perilaku seperti ini, tapi Min Ninger tidak terlalu menyukainya. Orang-orang yang dia sanjung secara naluriah semuanya adalah orang-orang yang licik dan licik, sementara orang-orang jujur seperti Wang Jin tidak banyak bicara dari awal hingga akhir, dan beberapa kata yang mereka ucapkan pada dasarnya terkait dengan pekerjaan. Ngomong-ngomong, Wakil Direktur Min, saya punya pertanyaan kecil yang saya harap bisa dijawab oleh Wakil Direktur Min. Su Song segera menindaklanjuti setelah menyanjungnya. Kepala Seksi Su, katakan padaku, kata Min Ninger. Aku ingin tahu apakah Wakil Direktur Min sudah menikah? Tanya Su Song. Min Ninger mengerutkan kening, dan berkata, saya sudah menikah atau belum, apa hubungannya dengan saya bekerja di sini? Petik 2. Tidak masalah, tidak masalah. Su Song menggelengkan kepalanya dengan cepat, aku hanya ingin tahu. Direktur, kamu sangat tampan dan memiliki karir yang sukses, jadi pasti ada banyak talenta muda yang mengejarmu. Benarkah? Orang yang terlibat dalam intelijen sangat suka bergosip. Min Ning, tanya. Tidak, maaf, Wakil Direktur Min, kata Su Song dengan canggung. Oke. Kita sudah selesai mengobrol. Masih ada waktu untuk bekerja. Wakil Direktur Min kelelahan hari ini. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Jika Anda memiliki pertanyaan pribadi, Anda dapat menanyakannya saat makan malam, kata Wang Jin dengan serius. Ya. Semua orang mengangguk dan meninggalkan kantor Wang Jin. Direktur, aku akan istirahat dulu. Min Ninger berkata kepada Wang Jin. Yah, aku akan meminta sekretarisku untuk membawamu ke asramamu, kata Wang Jin. Ini kerja keras untuk Direktur Wang. Min Ninger mengangguk sambil tersenyum, lalu meninggalkan kantor Wang Jin bersama sekretaris Wang Jin. Begitu Min Ninger pergi, Su Song membuka pintu dan masuk. Bos, Wakil Direktur Min ini agak kuat, kata Su Song sambil duduk di depan Wang Jin, mengerutkan kening. Bagaimana mengatakannya? Wang Jin bertanya dengan ringan. Dia sangat tampan, dan dia belum menikah. Ketika dia kembali ke rumah,
dia diterjunkan menjadi wakil direktur kantor tingkat kota. Ini jelas nyonya dari pria besar di atas, kata Su Song. Su tua, bicaralah dengan hati-hati. Wang Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada orang luar di sini. Hanya kita berdua. Aku masih berhati-hati tentang apa yang harus dikatakan. Su Song memutar matanya. Alasan mengapa saya bisa menjadi direktur seluruh departemen adalah karena saya menangani semuanya dengan hati-hati, dan saya tidak bisa mengatakan apa yang tidak boleh saya katakan, tidak peduli pada kesempatan apapun. Wang Jin berkata dengan tua wajah modis. Potong, jika kamu benar-benar baik, kamu tidak akan bisa tumbuh di mana-mana setelah bekerja selama lebih dari 30 tahun. Su Song memfitnah di dalam hatinya, tetapi berkata di mulutnya, bos, apa yang kamu ajarkan adalah aku tidak sebagus kamu dalam hal ranah. Masih jauh lebih buruk dari itu. Petik 2. Wang Jin sedikit puas dengan sikap Su Song yang mengakui kesalahannya. Dia membelai janggut kecil di dagunya dan berkata, tapi kamu benar. Latar belakang identitas Min Wei ini tidak sederhana, tapi kota Beye kita adalah King Sui Yamen. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan, hanya sedikit membujuk di hari kerja. Bagi wanita, membujuk selalu benar. Alasan mengapa keluarga saya harmonis selama bertahun-tahun adalah karena saya sering membujuk saudara ipar Anda. Bukankah itu semua? Karena kamu menyerahkan semua gajimu. Yang lain tidak tahu, tapi aku, yang terlibat dalam pekerjaan intelijen, tidak akan tahu. Su Song memfitnah Wang Jin lagi. Tapi dia sudah terbiasa dengan perilaku Wang Jin. Sutradara sangat rendah hati dan rajin dalam melakukan sesuatu. Satu-satunya kekurangan adalah dia suka menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh untuk mengajari orang lain bagaimana melakukan sesuatu. Bos, kamu benar-benar panutan bagi generasiku. Omong-omong, hotel untuk malam ini telah dipesan. Itu di lantai 3 Sun Sin Hotel. Semua departemen telah diberitahu, kata Su Song. Ya. Ngomong-ngomong, beritahu semua departemen bahwa minum malam ini adalah untuk minum, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang tidak boleh dikatakan. Mereka baru saja tiba, dan jika kita segera memberitahu mereka tentang hal itu akan membuat mereka memandang rendah kita. Mari kita tunggu sampai mereka terbiasa dengan situasi di kota Beye, kata Wang Jin. Ya, saya mengerti. Su Song mengangguk, lalu bangkit untuk pergi. Di sisi lain, Min Ninger dibawa ke asramanya. Ini adalah suite yang sangat bagus dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Ini adalah rumah yang diberikan kepada wakil direktur oleh unit kami. Anda dapat yakin untuk tinggal di sini. Semua kebutuhan sehari-hari sudah lengkap dan tempat tidurnya baru diganti, kata sekretaris Wang Jin sambil tersenyum. Oke, terima kasih sekretaris Liu, kata Min Ninger. Kalau begitu kamu istirahat dulu, dan jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Sekretaris Liu berkata, lalu berbalik dan berjalan keluar dari asrama Min Ninger. Min Ninger menutup pintu, mengeluarkan peralatan profesional dan memeriksa ruangan, dan tidak menemukan sesuatu yang mengganggu. Sepertinya kota Beye masih bersih. Min Ninger bergumam, lalu mengangkat teleponnya dan mengirim pesan. Setelah sekitar 5 menit, Stephen mengetuk pintu dan masuk. Ini kunjungan pribadi pertama Anda pada layanan mikro, bagaimana perasaan Anda? Stephen bertanya sambil tersenyum. Awalnya saya gugup, tapi kemudian saya berpikir, saya hanya mengikuti Anda. Bos, bagaimana saya bisa panik ketika melihat karakter kecil ini? Jadi saya segera menstabilkan pikiran saya, dan saya bisa bergerak dengan mudah. Bicaralah dengan mereka, kata Min Ninger dengan bangga. Apakah kamu menemukan sesuatu yang berguna? Stephen bertanya. Itu tidak benar, tetapi melihat suasana di antara mereka, kita dapat melihat bahwa kantor ini relatif bersatu, dan hubungan antar pejabat relatif baik. Saya kira Anda tidak dapat menemukan apapun di kantor ini, kata Min Ninger. Mendengar kata-kata Min Ninger,
Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, selama seluruh unit bersatu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu tekanan eksternal mereka terlalu besar, dan tekanan eksternal cukup besar untuk memaksa mereka untuk bersatu. Bab 2643. Tampaknya situasi di kota Beye seharusnya lebih menarik dari yang kita bayangkan. Stephen berkata sambil duduk di sofa, menyilangkan kakinya. Min Ninger berjalan di belakang Stephen dengan cara yang akrab, dan sambil membantu Stephen menekan bahunya, dia berkata, menurutmu tekanan apa yang bisa mereka miliki? Apakah kamu tahu mengapa aku memilih kota Beye? Tanya Lin. Stephen jalan. Mengapa? Min Ninger bertanya. Orang-orang di sini di kota Beye tangguh dan seni bela diri sangat populer. Kepadatan prajurit yang terdaftar di sini menempati peringkat 10 besar di seluruh kerajaan naga. Selain itu, kota ini cukup kecil. Semakin kecil kotanya, semakin banyak masalah yang bisa terjadi diperbesar, kata Stephen. Oh, Min Ninger mengangguk setengah mengerti. Kita hanya punya 3 hari, dan aku harus pergi ke Stars and Stripes setelah 3 hari, jadi kita harus mendapatkan sebanyak mungkin pemikiran nyata dari staf akar rumput selama 3 hari ini, tapi Wang Jin dan yang lain tampaknya telah mengeluarkan perintah lelucon untuk tidak membiarkan jika mereka mengatakan lebih banyak, setidaknya tidak untuk waktu yang singkat, kata Min Ninger. Jika kata sandi dikeluarkan, pasti ada yang salah, kata Min Ninger bersemangat. Iya, Stephen mengangguk, dan berkata dengan mata terpejam, perjamuan malam ini enak, dan mungkin ada keuntungan tak terduga. Petik 2. Iya, bagus. Min Ninger mengangguk. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Stephen dipimpin oleh orang lain di departemen ke sebuah hotel bernama Sun Sin Hotel. Hotel ini tidak besar, paling mirip hotel bintang 3. Jangan berpikir bahwa hotel ini tidak terlalu bagus, tetapi lantai 3 hotel ini memiliki beberapa hal yang luar biasa. Lin Zonglei, seorang pria paruh baya yang berminyak, berkata dengan sedih setelah dia masuk ke lift bersama Stephen. Apa yang begitu penting? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Zonglei tidak berbicara, dan menunjuk ke sebuah tanda di lift. Ada beberapa kata yang tertulis di papan itu, Happy Station di lantai 3, Shiatsu, Push Oil. Petik 2. Melihat kata-kata ini, Stephen mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, tidak teratur. Ini tidak terlalu informal, setengah jalan, kata Lin Zonglei. Apa itu setengah set? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu, dia telah mendengar tentang set lengkap, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar setengah set. Gigit saja, kata Lin Zonglei. Menggigit. Stephen tertegun sejenak, lalu teringat. Brengsek, begitu. Kamu bisa melakukannya, Lao Lin. Kamu tahu semua ini. Bukankah kamu memberitahu polisi? Stephen bertanya dengan heran. Masalah ini tidak berada di bawah kendali klan naga kita. Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Izinkan saya memberitahu Anda, tempat ini memiliki gadis terbanyak di seluruh kota, dan mereka juga yang terbesar. Anda dapat mencoba ketika Anda memiliki kesempatan, kata Lin Zonglei. Stephen tidak terkejut, jadi dia secara alami tahu apa yang dimaksud Lin Zonglei. Dia tersenyum sedih dan berkata, apa gunanya aku datang sendirian? Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa membawaku ke sini untuk membuka matamu. Kembali. Ada seberkas cahaya di mata celaka Lin Zonglei. Apakah ada yang buruk tentang laki-laki? Stephen berkata dengan sedih. Hahaha, aku tidak berharap wakil kepala bagian Lin menjadi sesama. Wakil kepala bagian Lin, tidak ada yang perlu dikatakan, aku akan membuat pengaturan setelah minum sebentar. Kamu baru di sini, kamu harus memberiku muka. Lin Zonglei berkata dengan serius. Stephen tahu bahwa Lin Zonglei ingin menjilatnya, jadi dia berpura-pura menolak dan setuju. Beberapa orang lain di departemen mendengar percakapan antara keduanya, tetapi mereka pura-pura tidak mendengarnya, seperti yang dikatakan Lin Zonglei.
mereka adalah anggota klan naga, dan mereka bertanggung jawab atas Wulin, bukan wanita itu. Ketiganya datang ke lantai 5 hotel. Aula perjamuan di lantai 5 telah dipesan oleh klan naga, dengan 4 meja disiapkan. Ketika Stephen dan yang lainnya tiba, banyak orang dari departemen lain juga datang, dan mereka semua duduk di departemen sebagai satu kesatuan, sesekali mengobrol satu sama lain. Stephen mengikuti orang-orang di departemen dan duduk di kursi samping. Tak lama kemudian, semua kader pimpinan utama hadir. Min Ninger melihat sekeliling, dan segera melihat lokasi Stephen. Min Ninger sedikit mengangguk pada Stephen, tetapi Stephen mengabaikannya. Apakah wakil direktur Min akrab dengan Lin Kei itu? Su Song tiba-tiba bertanya. Min Ninger terkejut, dan menyadari bahwa mungkin anggukannya pada Stephen yang menarik perhatian Su Song. Pantas saja Stephen tidak merespon, ternyata Su Song memperhatikan mereka berdua. Aku tidak mengenalmu, aku baru saja bertemu mereka dalam perjalanan untuk melakukan tugasku, dan kita hanya mengobrol beberapa patah kata, kata Min Ninger dengan ringan. Jadi begitu, Su Song tersenyum dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sekelompok orang berjalan ke meja utama dan duduk, lalu pelayan mulai menyajikan makanan. Stephen memindai seluruh kamar pribadi dan segera menemukan masalahnya. Mengapa ada begitu sedikit orang di meja itu? Dari departemen mana mereka? Stephen menunjuk ke salah satu meja dan bertanya, sebenarnya hanya ada 3 orang yang duduk di meja itu, yang jauh lebih sedikit daripada meja lainnya. Itu dari Departemen Tempur, kata Lin Zonglei. Bab 2644, Divisi Tempur. Secara umum, bukankah seharusnya divisi tempur memiliki paling banyak orang di kantor? Stephen bertanya dengan curiga. Sesuatu terjadi pada mereka, jadi ada lebih sedikit orang, tapi jangan khawatir, akan ada lebih banyak orang setelah beberapa saat, kata Lin Zonglei sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Stephen bertanya. Bukan apa-apa, ini bukan masalah besar, jadi jangan menanyakannya. Bagaimanapun, setelah kamu tinggal lama, kamu akan tahu apa yang harus kamu ketahui, kata Lin Zonglei. Saya menemukan bahwa kantor kami tampaknya menyembunyikan banyak hal dari saya, kata Stephen. Itu tidak menyembunyikannya darimu. Itu karena kamu sudah terlalu singkat di sini dan kamu belum terintegrasi dengan kami. Setelah kamu berintegrasi, kamu akan mengetahui beberapa hal secara alami. Ayo makan. Makanan di restoran ini sangat bagus, kata Lin Zonglei. Ya, Stephen mengangguk, lalu mulai makan dan minum dengan semua orang. Setelah beberapa gelas wine, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi aktif. Wakil Direktur Min, kami orang-orang di kota Beye tidak punya hobi, satu-satunya hobi adalah anggur, jadi kamu harus minum lebih banyak dengan rekan kami malam ini. Kata Wang Jin dengan serius. Minum, oke. Min Ninger mengangguk. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak alkohol, tetapi untuk berbaur dengan orang-orang ini dan menanyakan tentang berita, dia harus minum meskipun dia tidak bisa. Saat Min Ninger mengangguk, banyak orang di meja mengambil gelas anggur mereka. Karena Min Ninger adalah seorang gadis, bahkan jika semua orang bersulang, mereka relatif lembut. Pada dasarnya, aku menidurimu sesukamu. Ini membuat Min Ninger merasa lega. Dia benar-benar takut orang-orang ini akan datang satu persatu. Jadi saya kira itu akan jatuh dalam waktu singkat. Di sisi lain, pihak Stephen, Lin Zonglei dan yang lainnya tidak begitu lembut, mereka hanya mengisi cangkir Stephen, lalu masing-masing dari mereka meminum satu cangkir. Wakil Kepala Bagian Lin, meskipun kamu adalah pemimpin, bagaimanapun juga kamu adalah pendatang baru. Aturannya di sini adalah bahwa makanan pertama untuk pendatang baru harus untuk semua orang. Lin Zonglei berkata sambil tersenyum sambil memegang gelas anggurnya. Aku sudah mengatakan semuanya, aku Dewa Dionysus Eropa, dan aku tidak pernah takut minum. Stephen berkata sambil tersenyum. Ayo, bersorak. Lin Zonglei menyentuh Stephen dengan gelas anggur, lalu meminum anggur di gelas.
Stephen juga meminum anggur sambil tersenyum. Wakil Kepala Seksi Lin, kamu tetap harus tenang. Alkohol ini memiliki kandungan alkohol yang tinggi dan memiliki stamina yang kuat. Kamu adalah pemimpinnya. Jika kamu benar-benar tidak bisa meminumnya, kamu tidak perlu meminumnya. Liu Sun mengingatkan dari samping. Apa maksudmu? Bolehkah aku menggunakan gelar resmiku untuk bermain trik? Ayo, minum saja. Stephen berkata dengan berani. Melihat Stephen tidak mengudara sama sekali, semua orang secara alami mengambil gelas anggur dan minum dengan Stephen untuk sementara waktu. Setelah meja orang minum sebentar, mereka berlari ke meja utama untuk memberi hormat. Stephen melihat bahwa wajah Min Ninger agak merah, sepertinya dia telah minum minuman keras, tetapi dia tampaknya dalam keadaan pikiran yang baik. Kerumunan makan dan minum sampai jam 10, dan jamuan resepsi diakhiri dengan kata penutup Wang Jin. Min Ninger banyak minum dan merasa sedikit pusing, tapi dia tidak terlalu mabuk hingga pingsan. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ketika Stephen berjalan keluar dengan orang-orang di departemennya, dia bangkit dan mencari alasan dan mengikuti. Stephen dan Lin Zonglei berjalan ke lift bahu-membahu. Aku akan ke sana sebentar lagi, dan aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menikmati kenikmatan seperti kaisar, kata Lin Zonglei, dan menekan tombol di lantai 3. Tepat ketika pintu lift hendak menutup, sebuah tangan masuk untuk memblokirnya, dan kemudian Min Ninger masuk. Ah, Min, Wakil Direktur Min. Lin Zonglei buru-buru menyapa Min Ninger. Wakil Direktur Min. Stephen juga memanggil. Min Ninger mengangguk, dan mengulurkan tangan untuk menekan lift, hanya untuk menemukan bahwa tombol di lantai 3 lift sudah menyala, tetapi tombol di lantai pertama tidak. Apakah kamu akan ke lantai 3? Di mana lantai 3? Min Ninger bertanya dengan rasa ingin tahu. Lantai ketiga adalah tempat kaki dipijat dan dicuci, Lin Zonglei dengan cepat menjelaskan. Oh, kalian akan menikmatinya, kebetulan aku sedikit lelah, ayo pergi dan merasakannya bersamamu, kata Min Ninger sambil tersenyum. Ah, Lin Zonglei memandang Min Ninger dengan heran, setengah mabuk karena anggur dalam sekejap. Stephen juga mengerutkan kening. Dengan suara dingdong, pintu lift terbuka. Min Ninger berjalan keluar sambil tersenyum. Ini, Lin Zonglei menatap Stephen dengan penuh semangat. Biarkan mereka pergi ke yang biasa, bisik Stephen kepada Lin Zonglei. Brengsek. Lin Zonglei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia tidak pernah berpikir dalam hidupnya bahwa suatu hari dia akan membawa para pemimpin wanita unit ke tempat seperti itu. Faktanya, Min Ninger tidak melakukan pedikur, karena dia tidak tertarik dengan itu. Alasan mengapa dia ingin mengikuti malam ini sebenarnya adalah ide sementara, berpikir apakah dia bisa meminta Lin Zonglei untuk sesuatu saat dia mencucinya. Kaki. Ada bar saat Anda keluar dari lift, barnya sangat tinggi sehingga Anda tidak bisa melihat orang di dalamnya. Mendengar suara langkah kaki, pria di meja depan berdiri dan berkata sambil tersenyum, saudaraku. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, pria di meja depan itu tertegun. Di depannya, seorang wanita dengan penampilan cantik dan sosok yang luar biasa berdiri di sana. Bantu kami mengaturnya, kami bertiga, kata Min Ninger sambil tersenyum. Pria di meja depan memandang Min Ninger, lalu Stephen dan Lin Zonglei di belakangnya, dan tiba-tiba tidak bisa memperbaikinya. Bab 2645. Datang dan cuci kakimu. Stephen berkata dengan tegas ketika Min Ninger sedang diperbaiki di meja depan. Cuci kaki. Meja depan berkata dengan ragu, kami tidak memiliki program cuci kaki di sini, hanya pijat. Petik 2. Tidak ada program cuci kaki. Lalu kota pemandian kaki seperti apa kamu lakukan? Min Ninger berkata tidak puas. Kami bukan kota pemandian kaki, kata meja depan tanpa daya. Kalau begitu mari kita pijat, cari kamar untuk kita, cepatlah, kata Min Ninger. Meja depan ragu sejenak,
dan memandang Stephen dan Lin Zonglei, ingin mengetahui pikiran mereka. Tidak apa-apa jika kamu tidak mandi kaki, ayo kembali, kata Stephen dengan tegas. Pijat juga tersedia, tidak masalah, ini semua tentang bersantai, kata Min Ninger. Pemimpin, pijat tempat kecil semacam ini seharusnya tidak terlalu bagus, lupakan saja. Lin Zonglei juga buru-buru berkata. Min Ninger sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa kedua orang ini tidak membiarkannya memijat di sini. Saat itu, pintu ke kamar sebelah terbuka. Saat pintu kamar terbuka, terdengar suara sepatu hak tinggi menginjak tanah. Bum, bum, bum. Suara sepatu hak tinggi yang menginjak tanah terdengar dari dalam pintu, dan kemudian seorang wanita muncul di depan pintu. Wanita itu mengenakan gaun hitam, gaun itu sangat terbuka di bagian dada, dan lebih dari separuh dagingnya terlihat. Melihat tubuhnya, meski berupa rok, itu adalah lapisan tule. Terlihat dua panjang kaki, dan Anda juga bisa melihat apa yang dikenakan wanita itu. Mengikuti kemunculan wanita ini, beberapa wanita keluar dari belakang. Melihat para wanita ini, tidak peduli betapa polosnya Min Ninger, dia tahu apa yang dia dan Stephen lakukan. Wajahnya awalnya merah, lalu tiba-tiba hitam lagi. Kalian berdua benar-benar datang ke tempat seperti ini. Min Ninger memelototi Stephen. Di matanya, Stephen adalah kepala klan naga, orang besar yang terhormat, dan orang besar seperti itu akan datang ke tempat seperti itu. Kebiasaan inilah yang tidak pernah dia duga. Stephen langsung jatuh dari altar di dalam hatinya. Wakil Direktur, jangan marah. Kami juga baru saja melihat iklan di lift, jadi kami ingin melihatnya. Ini pertama kalinya kami di sini, Lin Zonglei dengan cepat menjelaskan. Ini pasti pertama kalinya Lin Kai di sini, tapi tidak masalah jika ini pertama kalinya bagimu, kata Min Ninger mengejek. Ini pasti pertama kalinya, Wakil Direktur, jangan tinggal di sini, ayo pergi dulu, atau itu tidak akan terlihat bagus, kata Lin Zonglei. Min Ninger juga memikirkannya, sangat tidak masuk akal jika seorang gadis besar dengan bunga kuning muncul di sini, jadi dia mendengus dingin dan berjalan menuju pintu masuk lift. Seriuslah. Lin Zonglei berbisik tak berdaya kepada Stephen. Jangan khawatir tentang itu sebentar, ada kesempatan, kata Stephen. Sambil bergumam satu sama lain, keduanya mengikuti Min Ninger ke pintu masuk lift. Dengan suara dingdong, pintu lift terbuka. Min Ninger hanya ingin masuk, tetapi melihat beberapa orang berdiri di lift, orang-orang ini keluar, dan mereka sepertinya datang ke sini untuk makan. Berjalan di depan orang-orang ini adalah seorang pria parubaya, yang terlihat berusia sekitar 40 tahun, dengan sosok yang kuat, mengenakan jas yang kuat, dia terlihat seperti keluarga yang berlatih. Pria parubaya itu juga melihat Min Ninger sekilas, matanya menyapu Min Ninger, dan langsung menyala. Xiao Chen, apakah ini teh baru? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada pelayan di belakang bar. Tuan Zhou, Anda di sini. Cepat dan undang masuk, kali ini memang banyak teh baru, pasti sesuai dengan keinginan Anda. Kata pelayan dengan senyum di wajahnya. Kamu tidak perlu menunjukkan orang lain padaku, hanya dia. Pria bernama Tuan Zhou menunjuk Min Ninger dan berkata. Apa yang kamu tunjuk? Sepertinya aku tidak menjualnya. Min Ninger berkata dengan marah. Ah, bukan. Tuan Zhou tertegun sejenak dan bertanya dengan curiga. Tuan Zhou, itu pelanggan yang pergi ke gedung yang salah, kata pelayan itu dengan cepat. Oh, saya pikir itu diumumkan, kata Tuan Zhou dengan sembrono, seolah-olah dia tidak merasa malu sama sekali. Kamu baru saja keluar. Bisakah kamu mengucapkan kata-kata manusia? Jika kamu tidak bisa, tutup mulut. Min Ninger kesal dengan kata-kata Tuan Zhou, dan memelototi Tuan Zhou dan berkata. Apakah kamu masih marah? Ekspresi marah ini juga imut, cantik. Apakah kamu ingin menambahkan wecat? Saya mengundangmu makan malam untuk meminta maaf. Kata Tuan Zhou sambil tersenyum. Zhouan, jaga kebersihan mulutmu.
Ini adalah wakil direktur Min yang baru dari klan naga kita. Lin Zonglei, yang berdiri di belakang Min Ninger, berjalan ke arah Min Ninger dan berkata dengan tidak ramah. Hehe, bukankah ini Lin Zonglei dari klan naga? Ada apa? Apakah Anda klan naga di sini untuk memeriksa pekerjaan Anda malam ini? Apakah ruang lingkup bisnis klan naga Anda berkembang baru-baru ini? Bahkan tempat seperti ini harus diurus. Pria bernama Zhou An itu tampak pucat, berkata dengan sinis. Kami salah. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, menyingkirlah, kata Lin Zonglei. Oh, Lin Zonglei, kamu mengerti. Apakah karena kamu mendapat dukungan dari wakil direktur, jadi kamu merasa kamu hebat? Apakah kamu lupa bahwa kamu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan padaku beberapa hari yang lalu? Saya masih ada video waktu itu di telepon, apakah Anda ingin menunjukkannya kepada Anda sehingga Anda dapat mengingatnya? Zhou An berkata sambil tersenyum. Bab 2646. Lin Zonglei, apa yang terjadi? Min Ninger bertanya dengan cemberut. Wakil Direktur Min, jangan dengarkan omong kosongnya, Zhou An, minggir. Kata Lin Zonglei dengan wajah jelek. Zhou An tersenyum, lalu berjalan ke samping dan berkata, saya di sini untuk bersantai malam ini, saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda, cantik ini, Anda adalah wakil direktur baru dari klan naga, kebetulan saya adalah seorang pejuang, aku akan pergi jika ada kesempatan klan naga mencarimu untuk membuat teh. Petik 2. Kamu sebaiknya tidak melakukan kesalahan apapun, kalau tidak aku akan membiarkanmu minum teh di penjara. Min Ninger meninggalkan kalimat seperti itu dengan dingin, lalu berjalan ke lift. Stephen dan Lin Zonglei juga masuk ke lift. Selamat tinggal, Direktur Kecantikan. Zhou An berdiri di pintu masuk lift dan melambai ke bagian dalam lift. Pintu lift perlahan tertutup, lalu turun. Suasana di lift agak menyedihkan. Lin Zonglei, apakah Zhou An benar-benar seorang seniman bela diri? Min Ninger bertanya. Ya, dia adalah prajurit terkenal di kota Beye. Dia sangat kuat dan hampir tidak memiliki lawan di kota Beye, kata Lin Zonglei. Karena dia adalah seorang pejuang, beraninya dia begitu sombong kepada orang-orang klan naga kita. Tanya Min Ninger. Mungkin aku minum terlalu banyak, kata Lin Zonglei. Minum terlalu banyak. Sepertinya dia tidak minum terlalu banyak, kata Min Ninger sambil mencibir. Jangan khawatir, aku akan membawa seseorang untuk menemukannya besok dan memberinya pelajaran, kata Lin Zonglei. Huff. Min Ninger mendengus dingin, tapi tidak banyak bicara. Ketika lift sampai ke lantai pertama, Min Ninger melangkah maju dan keluar dari hotel dengan cepat. Hei, Lin Zonglei menghela nafas, dan berkata, ini baru hari pertama di sini, dan aku sangat marah dengan wakil direktur. Kurasa aku akan memakai sepatu di masa depan, kan? Ini benar-benar nasib buruk. Seharusnya tidak. Begitu, wakil direktur kami terlihat baik. Ayo pergi, cari tempat untuk mencuci kaki dan mengobrol. Saya pikir Anda sepertinya marah, kata Stephen. Apakah kamu ingin kembali? Lin Zonglei bertanya dengan penuh harap. Nah, Zhou An itu masih di atas. Apakah kamu ingin bertemu dengannya lagi? Atau menjadi sepupu? Stephen bertanya dengan cemberut. Lupakan, ayo pergi dan cari pedikur profesional. Lin Zonglei menggelengkan kepalanya, lalu berjalan keluar hotel bersama Stephen. Setelah mencari-cari di sekitar hotel sebentar, keduanya menemukan toko cuci kaki biasa. Setelah beberapa saat, kaki keduanya basah kuyup. Stephen berbaring di kursi malas dan menghela napas panjang dan nyaman. Sebenarnya, tidak buruk mencuci kakimu dengan serius, kata Stephen. Itu benar, andai saja teknisi itu terlihat lebih baik, kata Lin Zonglei sambil menatap teknisi di depannya. Saudaraku, kami hanya membutuhkan 100 yuan untuk pedikur selama 1,5 jam, jadi jangan meminta terlalu banyak, kata teknisi itu. Lin Zonglei tersenyum sedih, dan berkata, sebenarnya, kamu tidak buruk, kamu sedikit lebih tua, tetapi kamu memiliki sosok yang baik.
Sosok ini benar-benar unik. Stephen melirik ke arah 40 sesuatu yang beratnya sekitar 1,5 pound berlawanan Lin Zonglei, seorang wanita paruh baya dengan berat 30 hingga 40 pound, tiba-tiba menemukan bahwa Lin Zonglei benar-benar tidak memiliki pantangan. Setelah lebih dari 1 jam, keduanya selesai mencuci kaki dan berjalan keluar dari toko pemandian kaki dengan segar. Stephen memberi Lin Zonglei sebatang rokok. "Hei, sudah lama sejak aku merasa nyaman. Kupikir wakil kepala seksi yang baru mungkin sulit bergaul. Lagi pula, aku terlalu muda. Aku tidak menyangka menjadi sangat mudah bergaul." Lin Zonglei mengambil asap dan berkata dengan emosi, "Kami adalah kolega di kantor yang sama, dan kami baik satu sama lain jika kami rukun," kata Stephen dengan ringan. "Itu benar." Lin Zonglei mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian berkata, "Saya baru saja selesai mencuci kaki, apakah Anda ingin berjalan-jalan? Taman rakyat kita ada di depan Anda. Ayo pergi," kata Lin. Stephen berjalan maju dengan Lin Zonglei pergi. Setelah berjalan beberapa saat, Stephen berkata, "Kakak Zonglei, kamu jauh lebih tua dariku, jadi aku akan memanggilmu kakak, agar kamu lebih dekat. Pokoknya, aku mengambil keuntungan, apapun boleh." Lin Zonglei tersenyum. "Meskipun hari ini adalah hari pertama di sini, saya merasa ada banyak cerita di kantor kami. Lagi pula tidak ada orang lain saat ini, mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Jangan sampai saya terlihat seperti ayam tanpa kepala," kata Stephen. "Ya." Lin Zonglei ragu-ragu sejenak, mengisap rokok, dan kemudian berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang tidak bisa kamu katakan tentang hal-hal ini. Cepat atau lambat kamu akan tahu, tetapi bos tidak, saya tidak ingin Anda tahu sedini ini, sehingga Anda bisa memberi. Ini akan menjadi proses yang lebih lama untuk Anda terima. Tapi karena Anda bertanya, tidak ada yang salah dengan itu. Bukankah Anda bertanya malam ini, mengapa ada begitu sedikit orang-orang di Departemen Tempur? Alasannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu, mereka semua ada di rumah sakit di dalam. Mereka semua ada di rumah sakit." Tanda tanya seru petik 2. Stephen bertanya dengan heran, apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka terluka? Atau sakit? Mereka semua terluka. Lin Zonglei menghela nafas, mematikan puntung rokok di tangannya, lalu duduk di bangku batu di sebelahnya. "Bagaimana kamu terluka?" Stephen bertanya. "Bagaimana kamu bisa terluka? Maka tidak perlu bertanya, tentu saja aku terluka." Petik 2. Bab 2647. Terluka. Begitu banyak orang terluka sekaligus. Stephen bertanya dengan ngeri. "Ini bukan cedera satu kali, ini adalah serangkaian cedera," kata Lin Zonglei. "Siapa yang terluka?" Stephen bertanya. "Aku juga tidak tahu tentang ini. Aku sudah memeriksa di departemen, tetapi tidak ada yang ditemukan, dan setiap kali aku pergi memeriksa, seseorang akan terluka keesokan harinya, jadi aku tidak berani menyelidikinya pada akhirnya," kata Lin Zonglei. "Apakah kamu tidak berani menyelidiki? Mengapa kamu tidak berani menyelidiki? Bahkan jika lawannya sangat kuat, ada kantor di provinsi. Bukankah cukup hanya mencari ahli dari provinsi untuk menanganinya?" kata Stephen. "Hei, mendengarkan apa yang kamu katakan, aku tahu kamu belum pernah ke negara ini baru-baru ini. Kamu tidak tahu bahwa dengan masuknya Jus, para prajurit di kerajaan naga kita menjadi semakin kuat. Kami awalnya memiliki banyak master, tetapi ada master ini. Sekarang, orang-orang dalam seni bela diri lebih patuh, tetapi sekarang orang-orang itu semakin kuat, dan beberapa dari mereka telah jauh melampaui master naga lokal. Secara alami, master naga lokal dapat tidak mengendalikan orang-orang itu, seperti Zhouan, lebih dari setahun yang lalu, dia adalah karakter acak di departemen kami, tetapi setelah menggunakan jus buah, kekuatannya meningkat secara signifikan. Beberapa hari yang lalu, dikatakan bahwa dia telah mencapai level God of War.
Departemen pertempuran terkuat di departemen kami adalah Raja Bela Diri, bukan lawan mereka sama sekali. Ada level God of War di provinsi, tetapi hanya ada beberapa level God of War, seberapa besar A provinsi, dan ada berapa banyak orang kuat. Orang-orang di bawah tidak dapat mengendalikan mereka, jadi setiap hari semua orang berkeliaran dan menunggu untuk mati, dan tidak ada yang benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan serius. Lin Zonglei menghela nafas. Direktur tidak peduli. Stephen bertanya. Direktur ingin mengurusnya, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya, direktur kami adalah orang yang membenci kejahatan selama bertahun-tahun. Di masa lalu, setiap kali ada yang salah dengan para prajurit itu, direktur akan menanganinya. Itu serius, tapi sekarang direkturnya juga terbuka. Satu mata tertutup, tahukah kamu kenapa? Tanya Lin Zonglei. Mengapa? Stephen bertanya. Karena benar-benar tidak ada seorang pun di bawahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, itu karena sutradara bersikeras menangani beberapa masalah para prajurit yang menyebabkan pengurangan terus-menerus dari Departemen Tempur. Orang-orang seni bela diri itu sangat pintar, mereka tidak pernah menghadapi Anda secara langsung. Karena itu akan melanggar hukum. Jika Anda berurusan dengan mereka, mereka akan menerimanya secara langsung, dan kemudian diam-diam menyakiti orang-orang kami. Kepala Departemen telah lama mengajukan permohonan untuk mengirim Dewa Perang tingkat kekuatan untuk menekannya, tetapi 3 bulan telah berlalu bukannya direktur tidak mau merawat para prajurit itu, tapi dia benar-benar tidak ingin melihat perampingan klan naga kita. Lin Zonglei berkata dengan emosi. Oh, Stephen mengangguk sambil berpikir. Dulu, klan naga kami adalah tuannya. Kemanapun Anda pergi, para prajurit itu menghormati Anda dan harus berhati-hati untuk melayani Anda. Sekarang tidak mungkin lagi. Sekarang mereka adalah tuannya dan kami adalah yang lebih muda, karena mereka adalah tuannya. Lebih baik dalam bertarung daripada kita, kata Lin Zonglei. Bukankah kita memiliki senjata khusus untuk menghadapi prajurit? Kata Stephen. Hal-hal itu hanya digunakan dalam konfrontasi langsung. Ketika para prajurit ini bersembunyi dalam kegelapan, dia diam-diam memberimu getah, dan kamu bahkan tidak bisa bereaksi. Apa gunanya senjata itu? Lin Zonglei menggelengkan kepalanya. Jadi menurutmu apa akar penyebab dari semua ini? Stephen bertanya. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Tentu saja Jus, kata Lin Zonglei. Jus. Benda itu memang bisa membuat orang lebih kuat, tetapi memiliki efek samping yang tidak terduga, kata Stephen. Apakah kamu mendengar kata-kata ini dari orang-orang di atas? Lin Zonglei bertanya. Ya, Stephen mengangguk. Hei, orang-orang di atas semua omong kosong, mereka tahu kentut, kata Lin Zonglei dengan marah. Lalu apa yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu banyak tentang jus? Stephen bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu apa-apa tentang jus, tetapi saya tahu bahwa jus dapat membuat orang lebih kuat dengan cepat. Anda dapat mengatakan bahwa jus memiliki efek samping, dan Anda bahkan dapat mengatakan bahwa jus adalah racun, tetapi apa bedanya? Ketika orang-orang di mana-mana dunia meminum racun, racun itu bukan racun. Kata Lin Zonglei. Ketika orang-orang di seluruh dunia meminum racun, bukankah racun adalah racun? Mendengar kalimat ini, pikiran Stephen terkejut. Biarkan saya begini, seseorang memiliki 6 jari. Apakah ini cacat fisik? Tanya Lin Zonglei. Ya, Stephen mengangguk. Tetapi jika orang di seluruh dunia memiliki 6 jari, apakah ini masih merupakan cacat fisik? Saat itu, orang yang memiliki 5 jari akan menjadi cacat fisik, kata Lin Zonglei. Stephen mengangguk. Bab 2648. Petinggi mungkin merasa bahwa klan naga selalu mempertahankan larangan jus buah. Ini adalah detasemen dari dunia luar, dan berbeda dari yang lain. Setelah efek samping jus muncul, klan naga kita masih bisa menjadi penyelamat atau semacamnya, tetapi Anda harus memahami bahwa jika seluruh dunia benar-benar ada masalah besar karena efek samping jus,
Apa yang dapat Anda lakukan? Seekor naga kecil. Masalah terbesar yang kita miliki sekarang adalah kita selalu merasa bahwa kita bisa melakukan apa saja tanpa menggunakan jus, dan sekarang faktanya ada di depan kita. Klan naga kita bahkan tidak bisa mengelola seni bela diri di negara kita sendiri. Kemampuan apa yang dia miliki untuk melakukan hal lain? Efek, ketika gelombang efek samping menyapu dunia, klan naga hanyalah setetes air di lautan. Itu akan tenggelam oleh air pasang dalam sekejap, kata Lin Zonglei. Kata-kata Lin Zonglei membuat Stephen berpikir keras. Dia selalu dengan tegas berada di garis depan melawan Jus, dan karena ini dia telah mengabaikan banyak hal. Tetapi sekarang kata-kata Lin Zonglei membuat Stephen tiba-tiba memikirkan banyak masalah yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Ya, jika seluruh dunia benar-benar dalam kesulitan karena Jus, lalu apa yang bisa kamu lakukan, seekor naga kecil? Dengan banyaknya pemain kuat yang menggunakan Jus, pasti akan menjadi pertarungan para pahlawan, dan selain beberapa raja naga yang bisa menggunakannya, siapa lagi yang bisa menggunakannya? Aku sebenarnya terkadang sangat takut. Lin Zonglei menghela nafas. Takut apa? Stephen bertanya. Saya khawatir suatu hari klan naga akan benar-benar kehilangan kekuatan pencegahnya, dan suatu hari para prajurit yang telah lama ditekan oleh kami akan mengangkat pisau daging mereka melawan kami. Saya berpikir, ketika saat itu ayo, apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa melindungi kita? Kita adalah orang-orang yang berada di atas kita ketua, apakah para pejuang ini ada di pihak kita? Tetapi jika mereka adalah para pejuang, mereka bukan tandingan orang-orang itu. Lin Zonglei menggelengkan kepalanya. Kepala sambil berbicara. Apakah kamu ingin Jus itu masuk ke klan naga? Tanya Stephen. Tentu saja saya berharap, tidak hanya saya berharap, tetapi saya percaya bahwa seluruh klan naga menginginkan Jus untuk memasuki klan naga. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki modal untuk melawan orang lain, seperti di akhir dinasti Qing, ketika musuh datang untuk menyerang pemerintah Qing dengan berbagai senjata modern. Menurut Anda apakah tentara Qing dengan pedang dan busur itu tidak menginginkan senjata modern itu? Kata Lin Zonglei. Oh, Stephen mengangguk. Tapi itu hanya masalah memikirkannya. Orang-orang di atas kita ingin menjadi penyelamat dan orang-orang yang berbeda. Selama mereka ada di sana, klan naga kita tidak mungkin membuka rumah untuk Ges. Lin Zonglei menggelengkan kepalanya. Banyak hal yang tidak pasti, kata Stephen. Haha, ya, kita harus penuh harapan dalam hidup, kan? Lin Zonglei tertawa. Ngomong-ngomong, di mana orang-orang yang terluka di departemen tempur kita dirawat di rumah sakit? Aku akan mengunjungi mereka, kata Stephen. Ada di panti jompo kami. Panti jompo ada di belakang gedung kami. Jika Anda ingin melihat mereka, saya akan mengantar Anda ke sana besok. Kata Lin Zonglei. Oke, kalau begitu mari kita pergi dan melihat bersama besok. Stephen mengangguk. Keduanya berjalan mengelilingi taman bersama, merokok beberapa batang rokok, dan kemudian berpisah. Stephen kembali ke markas, lalu pergi ke asrama Min Ninger. Bos, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih suka pergi ke tempat seperti itu. Min Ninger berkata dengan marah setelah melihat Stephen. Apakah kamu benar-benar berpikir aku pergi ke sana untuk dipijat? Stephen menatap Min Ninger dengan pandangan kosong. Kalau tidak, mungkinkah kamu masih bisa pergi ke tempat semacam itu untuk mendiskusikan berbagai hal? Min Ninger berkata dengan marah. Hei, jangan bawa terlalu banyak. Stephen menekan kepala Min Ninger dengan marah dan berkata, apakah kamu benar-benar mengira kamu Direktur Min? Jangan garuk kepalaku. Min Ninger mendorong tangan Stephen pergi. Dia berkata, bos, kamu selalu menjadi citra yang bijak dan kuat di hatiku, jadi apakah kamu tahu betapa kecewanya aku ketika aku tahu kamu akan pergi ke tempat seperti itu? Petik 2. Mengatakan itu semua, kita akan membicarakan banyak hal, kata Stephen. Apa yang bisa kita bicarakan di tempat seperti itu? Tanya Min Ninger.
Kenapa kita tidak bisa membicarakan hal-hal di tempat seperti itu? Apakah kamu kenal ketiga pria besi itu? Kami pergi ke jendela bersama, membawa senjata bersama, dan pergi melacur bersama. Waktu kami terbatas. Jika aku ingin berintegrasi ke dalam mereka sesegera mungkin, maka saya bisa pergi bersama mereka. Tempat khusus, kata Stephen. Apakah kamu pergi melacur bersama? Jadi kamu masih mengakuinya, kamu pergi ke pelacuran, kata Min Ninger. Apa-apaan? Stephen pada awalnya dalam suasana hati yang buruk, dan mentalitasnya sedikit rusak ketika Min Ninger melakukan tindakan seperti itu. Dia berkata dengan marah, apakah aku pergi melacur bukan urusanmu, jangan lupakan milikmu. Identitasku adalah Min Ninger. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan? Bagaimana kalau aku menjadi kepala biro untukmu? Min Ninger tertegun oleh panggilan Stephen. Setelah tinggal selama beberapa detik, air mata muncul di mata Min Ninger. Air mata dengan cepat bertambah besar, sedikit gemetar. Kemudian, Min Ninger mengucapkan kalimat klasik seorang wanita. Kau sebenarnya meneriakiku. Petik 2. Bab 2649. Meskipun Min Ninger dan Stephen hanyalah bawahan biasa, ketika Min Ninger mengatakan itu masih membuat orang merasa bahwa dia adalah pacar Stephen. Stephen menyadari bahwa kata-katanya sedikit terlalu keras setelah dia selesai berteriak, dan ketika dia melihat Min Ninger hampir menangis, dia merasa sedikit bersalah. Kami benar-benar pergi ke sana untuk membicarakan banyak hal, Anda percaya atau tidak? Faktanya seperti ini, saya tidak ingin berdebat dengan Anda lagi, saya akan pergi dulu, kata Stephen, menoleh dan pergi. Min Ninger duduk di sofa, menatap punggung Stephen dengan mata sedih. Aku bukan untuk kebaikanmu sendiri. Petik 2. Kamu adalah kepala klan naga, bagaimana kamu bisa pergi ke tempat seperti itu? Petik 2. Jika aku tidak peduli denganmu, aku tidak peduli apakah kamu pergi ke tempat seperti itu atau tidak. Keduanya tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Bersikaplah baik seperti hati dan paru-paru keledai. Petik 2. Seorang pria tidak memiliki hal yang baik. Petik 2. Min Ninger duduk di sofa, terisak dan memberitahu Stephen dengan getir. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen telah melupakan masalah ini, dia pergi ke departemen untuk check-in, dan kemudian mengikuti Lin Zonglei ke panti jompo Longzhou. Sanatorium semacam ini pada dasarnya ada di kantor tingkat kota klan naga, dan fungsinya adalah untuk memberikan perawatan terkait bagi anggota klan naga yang terluka, yang dapat dianggap sebagai salah satu keuntungan klan naga. Aku akan lebih sopan ketika aku pergi, semua orang terluka, mungkin suasana hatiku sedang tidak baik. Lin Zonglei memperingatkan. Oke, aku tahu. Stephen mengangguk. Keduanya datang ke panti jompo, lalu naik lift ke lantai 5. Lantai 5 adalah departemen rehabilitasi panti jompo, tempat Stephen melihat banyak orang. Beberapa dari orang-orang ini menggunakan kruk, beberapa menggunakan kursi roda, dan beberapa memakai botol. Wajah semua orang sangat lamban, dan beberapa orang masih duduk di dekat jendela dengan linglung. Munculnya Stephen tidak membawa banyak gejolak emosional bagi orang-orang ini, paling banyak, mereka hanya melirik Stephen, lalu melanjutkan urusan mereka sendiri. Aku akan mengajakmu menemui temanku. Lin Zonglei bergumam pelan, lalu membawa Stephen ke departemen rehabilitasi. Ketika dia datang ke salah satu tempat tidur, Lin Zonglei tersenyum dan berkata kepada orang yang berbaring di tempat tidur, "Asi, aku datang menemuimu." Ada beberapa perban yang melilitnya, yang terlihat sangat menyedihkan. Pria yang terluka bernama Ah Si menjawab dengan ringan. "Ah Si, hari ini saya membawa Lin Kai, wakil kepala departemen kami yang baru, untuk menemui Anda, wakil kepala. Ah Si ini adalah teman baik saya di klan naga kami, dan dia terluka 3 hari yang lalu selama misi. Telah dirawat di sini," kata Lin Zonglei.
Halo, Ahsi, kata Stephen. Ahsi juga setuju dengan tenang. Bagaimana pemulihanmu sekarang? Stephen bertanya. Apakah kamu tidak tahu cara menjaga dirimu sendiri? Ahsi balik bertanya. Ahsi, apa yang kamu bicarakan? Orang-orang di sini untuk peduli padamu, jangan memasang wajah bahwa semua orang berutang uang padamu. Kata Lin Zonglei tidak puas. Tidak apa-apa. Stephen menggelengkan kepalanya, memindahkan kursi dan duduk di samping Ahsi. Berapa lama dokter mengatakan akan pulih sepenuhnya? Stephen bertanya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara bertanya kepada dokter? Ahsi bertanya lagi pada Stephen. Aku akan bertanya kepada dokter nanti. Kata Stephen, menatap Lin Zonglei, apakah kamu sudah menemukan orang yang melukai Ahsi? Tidak. Petik 2. Lin Zonglei menggelengkan kepalanya. Konspirasi juga? Stephen bertanya. Ini. Semacam itu. Lin Zonglei menghela nafas. Apa artinya? Stephen bertanya dengan cemberut. 3 hari yang lalu, kami menerima laporan bahwa ada prajurit yang membuat onar. Ahsi diperintahkan untuk menanganinya, tetapi terluka oleh beberapa pembuat onar. Namun, karena tidak ada pengawasan di tempat kejadian, kami tidak memiliki bukti untuk membuktikannya. Itu karena beberapa prajurit melukainya, jadi tentu saja tidak ada cara untuk menangkapnya, kata Lin Zonglei. Bab 2650. Omong kosong apa ini? Mungkinkah yang terluka tidak bisa menjadi saksi? Tangkap saja dia dan biarkan Ahsi melihat siapa yang memukulinya. Stephen berkata dengan marah. Itu mungkin untuk menghadapinya seperti ini sebelumnya, tetapi tidak bisa dilakukan sekarang. Lin Zonglei menggelengkan kepalanya dan berkata. Mengapa tidak? Stephen bertanya. Tidak ada cara untuk menangkap orang. Ada orang di belakang beberapa orang itu. Begitu mereka ditangkap, mudah memperburuk keadaan. Jika Ahsi tidak mengejarnya, maka masalah ini akan berakhir di sini, kata Lin Zonglei. Mengapa tidak mengejarnya? Jika demikian, bagaimana klan naga akan mengelola Wulin di masa depan? Stephen berkata dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Stephen, banyak yang terluka di departemen rehabilitasi menoleh. Banyak orang menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan tadi malam? Lin Zonglei berbisik. Stephen sepertinya tidak mendengar kata-kata Lin Zonglei. Dia berkata dengan penuh semangat, klan naga kita memiliki peraturan. Setiap prajurit yang berani menyerang anggota klan naga tidak menghormati klan naga. Tidak peduli siapa dia atau siapa ada di belakangnya, klan naga pasti akan menjatuhkannya dan menghukumnya. Ahsi dipukuli seperti ini oleh para prajurit demi urusan resmi klan naga, tapi sekarang kamu bahkan tidak berani menangkap siapapun. Apakah kamu layak untuk ini? Seragam. Wakil Kepala Bagian. Tenang, tenang, kata Lin Zonglei buru-buru. Saya tenang, saya tenang. Meskipun saya hanya seorang wakil kepala bagian, saya masih seorang kader dan pemimpin semua orang. Orang-orang dari klan naga kami terluka parah, dan kami tidak menangkap mereka hanya karena tidak ada pengawasan di tempat kejadian. Sudah berapa tahun, saya belum pernah mendengar hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, saya akan pergi ke direktur sekarang. Tidak peduli apa, penyerang harus dihukum berat. Stephen berteriak keras, berdiri dan keluar. Jangan impulsif. Lin Zonglei meraih Stephen dan berkata, bahkan direktur tidak akan mampu menangani masalah ini. Petik 2. Bagaimana mungkin dia tidak berurusan dengan orang Wulin yang terluka? Lepaskan aku, kata Stephen. Zonglei benar, direktur tidak akan peduli, kamu tidak harus pergi. Ahsi yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba berkata. Stephen menghentikan gerakannya, duduk di sebelah Ahsi dan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin direktur tidak peduli, lagi pula, kamu terluka untuk klan naga. Ahsi berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, apakah kamu lihat begitu banyak orang di sini? Ini adalah harga dari manajemen direktur. Petik 2.
Stephen melihat sekeliling. Orang-orang di sekitar semuanya memandangnya karena gerakannya barusan. Bukannya sutradaranya tidak peduli, tapi sudah tidak ada cara untuk mengelolanya lagi, kata Ahsi. Kenapa ini? Stephen bertanya dengan cemberut. Karena mereka lebih kuat dari kita, kata Ahsi. Mereka lebih baik dari kita. Ya, karakter yang bisa dengan mudah kuhancurkan setengah tahun yang lalu, aku bisa melawan balik setengah tahun kemudian hanya dengan satu tangan, dan orang-orang yang menghormati kita setengah tahun yang lalu sudah mati dan jangan menganggap kami serius. Ada lebih dari 20 orang di departemen tempur kami, yang masing-masing pernah menjadi pemimpin dalam seni bela diri, tetapi setelah setengah tahun, mereka bukan apa-apa. Hanya tersisa 3 orang di seluruh departemen pertempuran yang masih bisa bertarung. Menurutmu apa yang akan dilakukan direktur? Jaga itu, tanya Ahsi. Karena jus, Stephen bertanya. Ya, karena jus buah. Orang-orang seni bela diri itu dapat menggunakan jus buah dengan tidak hati-hati, tetapi kami tidak bisa. Mereka dapat meminum pil penyemangat, dan kami juga tidak, semuanya karena jus. Kata Ahsi. Apakah kamu ingin menggunakan jus buah juga? Stephen bertanya. Tentu saja kami mau. Seseorang berkata dengan bersemangat. Siapa yang tidak mau menggunakan jus? Selama kita menggunakan jus, kita bisa melampaui orang-orang seni bela diri itu, dan kita bisa membuat mereka mendengarkan kita lagi. Seseorang mengikuti. Melihat orang-orang di sekitar, Stephen mengerutkan kening dan berkata, tapi apakah kamu tidak tahu bahwa jus buah mungkin memiliki efek samping? Petik 2. Sebenarnya, bagi prajurit biasa, siapa yang tidak tahu bahwa jus buah pasti berbahaya bagi tubuh? Kata Ahsi tiba-tiba. Hah? Stephen menatap Ahsi. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi lebih kuat tanpa alasan. Segala jenis kekuatan tanpa alasan mengorbankan sesuatu. Joyce mengatakan bahwa itu tidak memiliki efek samping, tetapi kita semua tahu bahwa itu pasti memiliki efek samping. Mungkin efek sampingnya tidak jelas. Tapi tidak masalah, tidak ada dari kita yang peduli apa yang mungkin dia buat untuk kita dalam setahun, atau 2 atau 3 tahun kemudian. Yang kita pedulikan hanyalah sekarang, kita ingin menjadi lebih kuat sekarang, dan kemudian itu siapa yang berani menyerang kita mereka yang menggerakkan kaki mereka semua akan diinjak-injak, dan biarkan mereka membayar harganya. Ahsi berkata dengan gigi terkatup. Stephen dapat dengan jelas melihat kemarahan dan keengganan di mata Ahsi. Emosi seperti itu juga muncul pada orang lain. Orang-orang ini dulunya adalah yang terbaik dalam seni bela diri, sehingga mereka terserap ke dalam klan naga dan menjadi alat klan naga untuk mengelola seni bela diri dengan munculnya jus buah. Bakat biasa-biasa saja yang tidak sebaik mereka dan yang tidak memenuhi syarat untuk diserap oleh seni bela diri semuanya menjadi lebih unggul dari mereka. Keberadaan di atas merusak mereka secara sembrono, yang tentunya merupakan siksaan ganda bagi jiwa dan raga mereka. Dan hal seperti itu sangat mungkin terjadi di kantor klan naga lainnya. Untuk pertama kalinya, Stephen terguncang oleh keyakinan yang telah dia tekankan begitu lama. Melihat orang yang terluka di depannya, Stephen merasa, mungkin itu benar-benar salahnya. Stephen menghela nafas, dan berkata, ini benar-benar kerja keras untukmu. Petik 2. Kami hanya bisa menahan ini sekarang, dan ketika kami benar-benar tidak tahan lagi, kami hanya bisa mengundurkan diri, kata Ahsi. Jangan kehilangan kepercayaan pada klan naga, kata Stephen. Ahsi menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak berbicara. Sudah hampir waktunya, saatnya kembali bekerja, kata Stephen kepada Lin Zonglei. Lin Zonglei mengangguk, lalu meninggalkan departemen rehabilitasi bersama Stephen. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.